Hadir hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesehatan yang sempurna. Tidak keluar kita dari majlis maulid ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali hajat-hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, termasuk salah satu hal yang perlu kita syukuri yaitu apa? Ketika kaki kita bisa melangkahkan kaki di majelis maulid. Kenapa seperti itu? Karena Bu, kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana kita mensyukuri majelis maulid ini memperingati maulid Nabi Muhammad SAW? Dengan ibu tidak ngobrol, bibirnya kuncinya disim di dalam, Masya Allah. Ada 3 wanita yang beruntung dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu siapa Bu? Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling Rasulullah cinta, yang disayang. Bahkan setelah wafatnya pun tetap diingat-ingat, tetap dikenang gitu ya. Bagaimana keberuntungannya Sayyidah Khadijah Bu? Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Satati ilaik ya Khadijah." Ya Rasulullah, sebentar lagi nih Sayyidah Khadijah tuh mau nyampe ke Gua Hiro. Rasulullah SAW itu Bu, ketika sudah diutus menjadi Rasulullah, dia itu bolak-balik ke Gua Hiro. Ada yang sudah pernah umroh? Coba ngacung. Ada yang pernah ke Gua Hiro? Ada enggak? Ada ibu yang Masya Allah perjalanannya gimana Bu? Sangat panjang, 2 jam naiknya itu Bu ya, terjal sekali. Ibu kira-kira kalau bawa rantang nih, ibu masak gitu ya Bu ya, bawain makanan, lalu apa? Ibu saking rindunya sama suami Bu, suka galau gitu ya Bu ya. Ngelihat orang tuh kayak lihat suami aja, pengen masakin suami. Ini Sayyidah Khadijah Bu, rindunya terdalam banget sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bawa rantang hasil masakannya di rumah, dibawa ke Gua Hiro. Untuk apa? Pengen makan bareng sama Nabi Muhammad SAW, saking udah kangen gitu. Kira-kira ibu kuat nggak jalan 2 jam, terus nanjak juga bawa rantang, panas tukang empring Bu gitu? Kayaknya enggak. Kalau ibu-ibu zaman sekarang mah pesen aja di GrabFood, pesen aja di GoFood. Ayo yang suka ketawa kayaknya suka pesen buat suaminya. Ini Sayyidah Khadijah Bu jalan. Ketika mau sampai Bu di Gua Hiro, malaikat Jibril alaihissalam bilang sama Nabi Muhammad SAW, "Satati ilaik ya Khadijah iza ja'at," katanya, kalau Sayyidah Khadijah udah sampai di Gua Hiro ini, "Innallaha yuqri'ukas salam," sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirimkan salam kepadanya. Ini Sayyidah Khadijah masih ada di muka bumi Bu, tapi dia mendapatkan salam langsung dari Allah. Karena apa Bu? Karena dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia dicintai oleh Nabi, disayang oleh Nabi Muhammad SAW juga. Wa minni salam, kata malaikat Jibril, dan sampaikanlah juga salamku dari malaikat Jibril untuk Sayyidah Khadijah. Ibu kalau dapat salam aja dari artis, ibu seneng nggak? Masya Allah, tubuh orangnya masih ada di dunia,
tapi udah disiapkan surga. Pengen gak ibu? Benar pengen. Mau jadi seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu bu wanita yang mandiri, dia itu pebisnis, pedagang, tetapi seluruh harta jiwa raganya dikorbankan untuk Rasulullah SAW. Ada yang mandiri di sini perempuan banyak ya kayaknya ya, Insya Allah. Mudah-mudahan wanita-wanita yang mandiri menjadi dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Agar kita memiliki bil baiti fil jannah, memiliki rumah di surga. Maka kita harus meneladani Sayyidah Khadijah agar kita menjadi wanita yang beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Siapa dia? Dia adalah putrinya Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mendapatkan julukan apa? Ya Umma Abiha, wahai ibu daripada ayahnya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW walaupun sebagai orang tua, dia dirawat oleh anaknya seperti punya ibu lagi, wahai Fatimah. Lalu saja emangnya anaknya Rasulullah SAW itu cuma Sayyidah Fatimah Az-Zahra aja. Anaknya Rasulullah SAW itu bukan hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra aja, tetapi ada siapa? Sayyidah Zainab, Masya Allah, Sayyidah Ruqayyah, Ummah Kalsum. Tapi yang 3 anak perempuan yang tadi saya sebut itu udah pada nikah, ibu-ibu, teman-teman ya. Jadi yang dekat sama Nabi Muhammad SAW Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ada yang tahu nggak salawatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Udah pada hafal ya, Insya Allah. Itu bu, kenapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra paling dekat sama Nabi Muhammad SAW? Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang mengurus Nabi Muhammad SAW. Apa keberuntungannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dekat dengan ayahnya, dekat dengan Nabi Muhammad SAW bu? Ketika nanti Sayyidah Fatimah Az-Zahra mau masuk ke pintu surga, sebelum masuk ke pintu surga dia melewati jembatan Sirat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ahlal mahsyar, tundukkan pandanganmu. Penghuni, ketuanya, bahkan pejabat tertinggi di surga akan melewati jembatan Sirat. Gak boleh ada yang lihat. Kalau kita meneladani Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita sebagai perempuan menjaga diri kita tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak mau melihat laki-laki. Watroku absarakum, tundukkan pandangan mata dan pandangan kepalamu. Jangan ada yang begini, jangan ada yang ngelihat. Itu Sayyidah Fatimah mau lewat. Lihat bu, mau lewat jembatan Sirat aja bu, itu ada arak-arakannya, ada perayaannya. Saking apa? Saking mulianya, saking beruntungnya dekat Nabi Muhammad SAW, maka keberuntungannya itu enggak tanggung-tanggung. Keberuntungan tertinggi bu itu. Baru mau lewat aja gitu kan. Makanya bu, mudah-mudahan kita semua nih yang hadir, kita di sini menyebut-nyebut nama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mudah-mudahan kita semuanya berada di belakang rombongan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Contohnya apa? Untuk meneladani Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita tidak dilihat oleh laki-laki, itu ya bu ya, seperti itu. Makanya orang kalau dekat sama Nabi Muhammad SAW, cinta dan dicintai sama Nabi Muhammad SAW, mulianya itu nggak tanggung-tanggung bu, gitu. Bahkan apa namanya, ada seorang perempuan nih bu, ini yang ketiga berarti perempuannya ya. Siapa dia? Dia adalah Rumaisa. Nih catat ya, nanti kan ditanya tuh sama MC, siapa perempuan yang bla gitu. Rumaisa ini bu, seorang janda. Ada yang janda di sini? Banyak? Insya Allah tahun ini ada yang melamar ya, seperti Rumaisa nih dilamar oleh ini khusus yang muda-muda ya, saya doakan semoga mendapatkan jodoh seperti Rumaisa ini yang kaya harta, kaya hati, juga berjuang untuk Islam ya. Kembali lagi ke Rumaisa bu ya. Rumaisa ini seorang janda memiliki anak. Anak dia namanya Anas.
Anas ini bapaknya siapa? Malik. Jadi namanya Anas bin Malik. Rumaisa ini Bu, pinter, cerdas, saking pinternya, saking cerdasnya, dia itu selalu mencari-cari tahu Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Ketika datang sahabat Nabi yang namanya Umar itu selalu mencari tahu tentang Nabi, selalu menceritakan tentang Nabi, lalu selalu mengajarkan ajaran Islam gitu ya kepada orang-orang. Akhirnya yang Rumaisa dapat ini ditransfer lagi kepada anaknya gitu. Rumaisa ini Bu dapat julukan siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini mamahnya Anas bin Malik gitu ya. Kalau di kita nama ibu siapa? Dedah misalnya, dipanggilnya apa? Mama Nisa gitu ya, kayak begitu Bu ya. Paham Bu? Paham insyaallah. Nah, Anas ini Bu diceritain sama ibunya, sama Ummu Sulaim ini, Nas, kamu tahu nggak Nabi Muhammad SAW itu cakep Nas, Nabi Muhammad SAW itu ganteng Nas, Nabi Muhammad SAW itu baik Nas, berakhlakul karimah gitu ya. Akhirnya Anas itu tumbuh cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW walaupun belum bertemu, walaupun belum melihat. Masya Allah. Ibu kalau cinta sama suami harus ketemu dulu ya, harus lihat dulu gimana, ganteng apa enggak. Kalau ganteng nggak mau nikah gitu ya. Ini Anas Masya Allah Bu, ketika belum Rasulullah hadir aja dia udah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Lalu ada kabar aja Nabi Muhammad SAW mau datang ke Madinah gitu ya. Dan Anas jadi tambah menggebu-gebu, pengen cepet-cepet ketemu sama Nabi. Dia lari-lari sampai sampai desak-desakan. Anas ini Bu sama emaknya tuh lari-lari gitu. Lalu saking pengen ngelihat Nabi Muhammad SAW di depan gitu Bu. Ada aja bapak-bapak tuh yang suka nungguin gitu ya. Katanya bilang, kayaknya Nabi Muhammad SAW gak akan datang deh yang kita tunggu-tunggu itu. Soalnya ini matahari udah terik banget, udah panas. Nabi Muhammad SAW pengen gak jadi datang, kita pulang aja yuk sholat zuhur dulu. Karena Bu, orang Arab itu biasanya kalau udah zuhur, udah waktunya sholat, terik matahari, semua pada tutup, semua istirahat. Dan orang-orang itu pada kumpul sama keluarga gitu. Akhirnya ada yang ngasih tahu, itu ternyata rombongannya Nabi Muhammad SAW datang. Ayo kita datengin, kita pergi juga. Di situ Bu dikerubutin. Nabi Muhammad SAW itu pengen paling depan itu orang ngelihat Nabi Muhammad SAW. Ibu kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW hadir, ibu pengen nggak lihat yang paling depan? Pengen nggak? Pengen kan Bu pastinya. Dan itu Bu berdesak-desakan. Akhirnya ibu-ibu yang mau menyambut Nabi Muhammad SAW itu pada ngafalin lagu Bu. Lagunya juga terkenal sepanjang zaman. Itu diciptakan oleh siapa? Oleh Syaima, namanya orang yang menciptakan lagu tersebut. Ibu pasti udah hafal, saya yakin. Qalal badru alaina min saniyatil wada syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta jita syarratal madinah marhaban ya hayroda. Itu diciptakan oleh Syaima. Orangnya udah gak ada Bu sekarang ya, tapi selalu dilantunkan di majelis-majelis. Ketika Nabi Muhammad datang tuh Bu, dibedain sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pakai apa? Pakai rida. Ibu tahu rida? Rida itu
Sor-sor, sorban ibu, ya. Sor-sor mie ibu, ya. Rida itu sorban. Sorban yang suka dipakai oleh laki-laki yang apa? Yang digunakan untuk kepalanya, gitu, bukan jilbab. Kalau jilbab buat perempuan, kadang disimpan di pundaknya, gitu ya. Biar apa bu? Kenapa Nabi Muhammad SAW ditutupin kepalanya itu sama wajahnya itu agar terlihat bedanya, karena datangnya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biar tahu nih ini Nabi Muhammad SAW gitu. Ketika udah pada kumpul tuh di depan, ibu-ibu udah pada liatin gitu ya, anak-anak kecil, bapak-bapak, oh ini Nabi Muhammad SAW itu, ini orangnya gitu. Barulah dibuka ridanya gitu. Nabi Muhammad SAW itu senyum sama orang-orang, sama umat, ya Allah ini umatku. Kata Nabi Muhammad SAW, benar ya, kalau Allah udah izinkan aku pasti ketemu sama umat-umatku. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau semua itu pasti ada. Yang penting apa? Yang penting kita itu tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW pun akan dekat dengan kita, gitu ya. Akhirnya apa? Nabi senyum-senyum tuh ya bu ya. Udah senyum dilihat, ini muka-mukanya nih, muka-mukanya umatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Rasul gitu. Gak lama kemudian besoknya itu bu, orang-orang pada banyak datang. Ada yang dikasih apa? Emas-emasan, bukan emas bohong bu ya, maksudnya emas asli buat Rasulullah SAW. Ada yang ngasih pedang buat perang, ada yang ngasih apa lagi tuh, buah-buahan gitu ya. Akhirnya apa bu, Rumaiso ini, Ummu Sulaim galau dia. Kata Ummu Sulaim, ya Allah, orang-orang pada ngasih hadiah sama Nabi Muhammad SAW, aku ngasih apa ya Allah? Kasih ini, jangan deh, ini kayaknya nggak terlalu berharga, aku tuh harus ngasih hadiah itu sama Rasulullah, itu yang paling berharga. Balik ke kanan lagi, saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, dia itu galau bu, beda sama kita galaunya. Kita mah galaunya apa? Kalau belum bayar listrik ya, kalau belum bayar sekolah anak, tuh kita mah galaunya. Kalau belum bayar rumah, kita galau. Galaunya apa? Kalau kita belum punya beras, kita galau. Ini Ummu Sulaim galaunya apa? Mau ngasih hadiah ke Nabi apa ya gitu. Akhirnya apa? Langsung karena dia pintar, Masya Allah, dia bilang, aku mau memberikan Anas untuk Nabi Muhammad SAW, karena Anas adalah hartaku yang paling berharga. Besoknya kecuk gitu ya, datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW yang waktu itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemarin orang-orang pada ngasih hadiah kepadamu ya Rasul. Ini aku datang mau ngasih hadiah untukmu, yaitu anakku. Rasul bingung, anak kecil bu, belum besar. Kata Rasulullah, untuk apa anakmu ini? Saya bisa aja yakin gitu ya, kalau orang ngasih saya hadiah, ngasih tanah ya saya bangunkan rumah, kata Rasul. Ngasih emas saya bisa untuk gunakan sebagai perjuangan dakwah. Ngasih beras bisa ngasihin lagi sedekah ke orang-orang yang kurang mampu gitu. Ngasih pedang bisa untuk perang. Nah ini kamu ngasih anak masih kecil untuk apa? Ismi faidah katanya. Untuk apa gunanya? Kata Ummu Sulaim bilang apa? Ya Rasul katanya, terserah mau dijadiin apa ke boleh, mau dijadiin dibawa perang juga boleh. Kata Nabi Muhammad SAW, gimana mau dibawa perang? Pedang aja sama anak ini lebih tinggi pedang, gitu kan? Akhirnya apa? Kalau dibawa ke medan perang, belum aja mau perang udah mati duluan, secara kasarnya gitu ya. Akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, ya Anas katanya, gimana kalau kamu diam di rumah saya, kamu bantu-bantu saya? Kata Anas bin Malik bilang apa? Labbaik ya Rasulullah, siap, aku mau menjadi apapun. Nih, saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, dia mau khidmah sama Nabi Muhammad SAW, agar apa? Agar dia selalu dekat sama Nabi, nggak mau berjauhan.
Maka Anas pun berdoa apa? Ya Allah, ya Rob, jangan pernah Engkau jauhkan mataku ini dari pandangan Rasulullah SAW. Kita Bu nggak dipandang sama manusia, nggak masalah Bu. Yang penting kita dipandang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita hina di mata orang Bu nggak masalah. Yang penting kita mulia di matanya Rasulullah SAW. Gitu ya Bu ya. Akhirnya apa? Karena seringnya Anas kan diam di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ummu Sulaim ini Bu jadi sering ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tuh liatin pinternya gimana. Gitu ya. Maka setelah itu apa? Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Ummu Sulaim memutuskan tidak ingin menikah lagi dengan laki-laki. Tetapi subhanallah Bu, datanglah laki-laki yang melamar sama Ummu Sulaim, padahal dia udah janji nggak akan nikah lagi karena mau khidmah sama Nabi gitu ya. Siapa dia Bu laki-laki itu? Dia bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini seorang Yahudi tapi kaya harta. Kalau datang lagi ke Ummu Sulaim melamar itu, Ummu Sulaim, gimana? Diterima enggak lamaran saya? Abu Thalhah, nanti ya. Tunggu, saya mau istihara dulu, kamu seminggu lagi nanti datang ke sini, gitu. Akhirnya apa Bu? Ummu Sulaim itu galau lagi, balik kanan, balik kiri. Nanti kalau saya nikah sama Abu Thalhah, Nabi seneng apa enggak ya? Segala kegiatan Ummu Sulaim itu ditautkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Ummu Sulaim Bu contoh lah sebagai wanita yang beruntung. Dia memikirkan bagaimana ini kalau saya nikah, Nabi Muhammad seneng enggak ya? Tapi Abu Thalhah ini kan Yahudi. Abu Thalhah ini tapi kaya harta. Akhirnya apa? Dia istikharah, dia meminta petunjuk sama Allah. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mau menikah dengan Abu Thalhah sebagai maharnya, yaitu dengan mahar masuknya Abu Thalhah ke dalam Islam. Akhirnya apa? Singkat cerita nih Bu, singkat cerita nih, Ummu Sulaim ini menikah dengan Abu Thalhah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak punya anak Bu. Udah 4 tahun nikah baru punya anak. Dalam 1 tahun anaknya apa? Sakit. Abu Thalhah itu apa? Sedih, anaknya sakit, mau ditinggalin, nanti takutnya gimana-gimana. Tapi kata Ummu Sulaim menguatkan, udah kamu pergi aja, biarin anak sama saya. Itu dia pebisnis kan Bu ya, pengusaha gitu, suka dagang keluar kota. Subhanallah Ibu, apa yang terjadi? Ibu tahu nggak? Anaknya meninggal. Ketika meninggal, kata Ummu Sulaim, jangan pernah ada satupun dari kalian yang memberitahukan kepada suamiku bahwa anakku meninggal. Kata Ummu Sulaim. Itu mayat anaknya Bu dikafanin, dia apa? Dikuburin sama dia, udah selesai beres. Gitu ya, udah selesai. Akhirnya apa? Dia lagi berduka Bu. Akhirnya dia pergi ke rumahnya lagi, dia berdandan berhias. Karena apa? Karena mau menyambut suami, mau pulang kerja. Datanglah suaminya Abu Thalhah itu ke rumah. Assalamualaikum. Laki-laki Bu, kalau lihat istrinya cantik, cakep, nggak pakai dasar bolong gitu ya, pakai parfum wangi, terus apa? Sun pipi kanan, pipi kiri. Assalamualaikum ya Habibti, kef halik, apa kabar gitu ya. Alhamdulillah suamiku sayang, cintaku matahariku. Pernah nggak Ibu begitu ke suami? Ini Ummu Sulaim Bu dengan baik menyambut suaminya pulang, datang sampai apa? Sampai dirayu, dibujuk, akhirnya berhubungan suami istri dengan Ummu Sulaim di malam itu. Setelah selesai berhubungan suami istri, mereka berdua makan. Setelah makan, Ummu Sulaim bertanya sama Abu Thalhah, ya Abu Thalhah, aku mau tanya sama kamu. Ya tanya aja Ummu Sulaim, ada apa? Ini aku kan punya barang titipan, katanya. Titipan tetangga gitu. Itu kira-kira titipan tetangga diminta lagi ke barangnya. Balikin jangan ya, katanya. Kata Abu Thalhah, gimana sih Ummu Sulaim, kamu ini nanya ke saya ini kan mu'alaf, kamu yang lebih tahu. Ya balikin lah Ummu Sulaim, itu barang orang.
Kalau minjem barang orang, titipan itu harus dikembalikan. Oh gitu ya Abu Talha, kata Ummu Sulaim. Iyalah begitu. Akhirnya apa? Nanya, dia ingat sama anaknya Abu Talha ini. Ya Ummu Sulaim, mana anak kita? Ummu Sulaim terdiam. Ummu Sulaim bilang, ya Abu Talha, anak kita udah tenang di surga sekarang. Maksudnya? Maksud kamu tadi itu bilang barang titipan, anak kita mati, katanya gitu. Itu Abu Talha, Bu. Marah. Marah kenapa? Marah karena dia nggak dikasih tahu sama istrinya. Akhirnya pergi ke rumahnya Nabi Muhammad SAW dong ya pastinya. Jam berapa itu, Bu? Tengah malam, Bu. Enggak punya adat kalau orang bertamu malam-malam. Orang lagi istirahat. Akhirnya apa? Abu Talha itu nunggu sampai subuh, Bu, enggak tidur. Gitu ya. Dan akhirnya apa, Ibu? Setelah subuh terbit matahari gitu, Rasulullah udah bangun, dia bilang aja sama Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata Ummu Sulaim itu tidak seperti yang aku bayangkan ya Rasulullah. Orang kalau marah tuh ya seperti itu sunatullahnya. Kebaikan 1 tahun terhapus oleh hujan 1 hari gitu. Itu Ummu Sulaim itu ternyata nggak punya hati, nggak ngasih tahu saya anak saya mati, kata Abu Talha. Rasulullah tuh dipandangin aja wajahnya gitu ya. Yang bener Ummu Sulaim kayak gitu. Nabi Muhammad SAW tuh kenal banget sama Ummu Sulaim gitu kan ya. Akhirnya apa, Bu, yang terjadi? Ditanya sama Rasulullah SAW itu, ya Abu Talha, kamu malam udah berhubungan sama istri kamu gitu kan? Kata Abu Talha, kok tahu? Gitu. Iya ya Rasul, sambil malu-malu. Insya Allah, kata Rasulullah SAW, anakmu itu akan menjadi anak yang penuh dengan keberkahan. Sampai Nabi Muhammad SAW berdoa apa? Barakallahu lakuma fi lailatik, barakallahu lakuma fi lailatik, barakallahu lakuma fi lailatik. 3 kali, Bu. Dan berkat doanya Nabi Muhammad SAW, itu Ummu Sulaim hamil anak perempuan, dan anak perempuan itu ketika menikah lagi punya anak-anaknya menjadi semua ulama, menjadi anak-anak pejuang Islam yang berhasil, Bu, yang sukses. Berkah siapa? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Ketika malam Isra Mi'raj ada suara apa? Tapak kaki gitu, Bu, tek gitu ya di surga itu. Ditanya sama Rasulullah SAW itu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu suara tapak kaki siapa? Kok udah terdengar di surga? Kata malaikat Jibril alaihissalam apa? Itu adalah suara tapak kakinya Ummu Sulaim, yaitu Rumaisah bintu Malhan. Lihat, Bu, orangnya masih ada di dunia, tetapi jejak tapak kakinya, suaranya udah kedengar di surga. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang dikasih ujian, dia selalu mengucap syukur, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Lalu nanti malaikat Jibril laporan nama Allah itu, ya Allah, orang yang engkau kasih ujian itu dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, lalu dia sabar, maka apa? Allah akan mencintainya. Bahkan itu salah satu penyebabnya Ummu Sulaim menjadi wanita yang beruntung, gitu ya, karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Oh